Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadila. Hari ini saya akan menjelaskan rangkuman bunpo yang saya pelajari pada tanggal 24 bulan 10 2025, yaitu pada hari Jumat. Oke, langsung saja. Oke, yang pertama itu ada kakak, futsukai, kak, keterangan. Lalu ada kata sifat kata sifat na, kata sifat nanya itu dihapus ya minasang. Lalu kata benda B, K, keterangan, artinya itu ketidakpastian. Lalu di sini ada kata kerja kadoka, keterangan, kata sifat atau kata sifat na sama, kata sifat nanya juga dihilangkan. Kata benda jadi kadoka, keterangan, artinya atau ketidaknya atau tidaknya. Oke, yang pertama di sini ada kata tanya ke atau kata sifat kata sifat nanya disyarat kata benda. Ini memiliki kata tanya seperti itsu, doko, dare, nani, atau do, atau masih banyak lagi dan lain-lain. Oke, contohnya itu Sakura ga doko ni benkyou suru ka wakarimasen. Saudara Sakura akan belajar di mana? Tidak tahu. Lalu ada yang kedua, ada kata tanya kadoka atau kata sifat kata sifat nanya dihapus, kata benda kadoka. Oke, di sini minasang kata tanya yang di sini itu dihapus, tidak ada, karena kata tanya sendiri di sini tuh kadoka itu udah kata tanya ya minasang. Dia itu udah kata tanya sendiri. Contohnya di sini Rina-san wa mo ie o souji shita kadoka wakarimasen. Saudara Rina, apakah sudah membersihkan rumah atau tidak? Matsuri ga omoshiroi kadoka wakarimasen. Artinya, saya tidak tahu apakah perayaan itu menarik atau tidaknya. Lalu di sini ada catatan, kata tanya plus k. K-nya itu bukan artinya apakah. Lalu di sini ada kata tanya dicaret tambah plus kadoka. Artinya itu tidak ada kata tanya, maka artinya itu apakah. Oke, minasang. Lalu lanjut di sini ada penyambung konteks. Kata 1 ke kata 2 lalu ke kata 3. Di sini ada bentuk putsu, bentuk ru, bentuk ta, bentuk o, bentuk no, bentuk nai, bentuk tai. Kata sifat kata sifat na. Ini ga artinya oleh, ni oleh. Lalu di sini ada ka atau kadoka. Contohnya di sini. Aoi kabang ga yasui desu. Tas yang birunya yang murah. Lalu di sini ada contoh lagi. Rani-san ga notte iru byoki ga okuremashita. Pesawat yang sedang dinaiki oleh saudara Raninya telah terlambat. Lalu di sini yang ketiga adalah ikokei atau ajakan, ada ikokei to omoimasu atau to omoteimasu yang artinya bermaksud atau berpikir. Lalu di sini ada nai to omoimasu artinya bermaksud ingin. Lalu ada kata kerja ru atau nai. Di sini sumori bermaksud. Lalu kata kerja ru atau nai negatif, nainya jadi yote artinya berencana. Lalu ada kata benda no yote.
Kayak di sini ada ikoke, yaitu ajakan atau ayo. Grup pertama, huruf I sebelum mas dirubah ke huruf O ditambah yo, masnya hilang. Jadi kaki mas jadi kako. Lalu ada yomi mas menjadi yomo. Lalu yang grup 2, masnya dihilangin, dirubah menjadi yo. Contohnya tabemas menjadi tabeyo. Lalu ada mimas menjadi miyo. Lanjut yang grup ketiga, simas menjadi siyo, kimas menjadi koyo. Nah, di sini ada catatan lagi minasang. Jika subjek tidak ada, artinya itu saya berpikir. Jadi saya yang berpikir. Tapi jika ada subjek wa ada itunya, maka subjeknya yang berpikir. Contoh yang di sini untuk yang ajakan dulu ya minasang. Ega o mio. Ayo nonton film. Lalu di sini ada Rani-san wa sono honga omoshiroi to omoimasu. Artinya, saudara Rani berpikir buku itu menarik. Lalu di sini contoh ima kara niyo to omoimasu. Artinya, saya bermaksud untuk tidur dari sekarang. Nah, yang ini tuh contoh ikoke ditambah to omoimasu. Lalu selanjutnya ada keki o taberu sumori desu. Artinya bermaksud makan kue. Yang ini contohnya jisoke tambah sumori yang positif. Lalu ini yang negatifnya abinai sumori desu. Artinya bermaksud tidak mandi. Ini yang sumori yang bentuk negatifnya. Lalu lanjut, sini ada contoh hahato kayamonosuru yoteimasu. Artinya berencana akan berbelanja bersama ibu. Ini yang positifnya. Ini yang negatifnya gamu o kawanai yotei desu. Berencana tidak membeli game. Ini yang negatif yotei. Lalu di sini ada yang contoh kata benda yotei. Suki no yotei desu. Berencana ski. Lalu lanjut ada yang to, kata kerja pengulangan. Ini ada to imas, ada to ite, ada nani te, ada date atau di sini ada iya atau date. Yang ini artinya itu mengatakan, berkata, katanya, bernama, dikatakan, disebut atau dinamakan ya minasang. Kalau yang ini. Nah, terus kalau yang date ini, kalau misalkan dia di awal itu artinya tuh kan atau katanya. Lalu ada tambahan kata iya di awal. Lalu di sini ada hukum to, pengulangan itu ada 2. Yang pertama, di sini ada dalam kurung itu asli to, positif, kata kerja atau keterangan. Lalu ada mas atau masta. Lanjut yang kedua ada syarat to, pelaku, kata kerja, artinya itu di atau me. Sini ada bentuk futsu, bentuk i, kata sifat i, nah, sama kata benda. Di sini kata nanya itu dicari jadi da, kata benda da. Nah, kalau misalnya date-nya di akhir,
itu penggunaannya itu sama seperti untuk yang ini date. Kalau misalnya datanya di akhir itu penggunaannya sama seperti toite atau nani ete. Contoh yang minasan di sini ada. Lalu lanjutnya ada Rani sangwa tabenai ete. Artinya saudara Rani katanya tidak makan. Lalu lanjut di sini ada iya date anatawa bari ikimasu. Kan katanya kamu pergi ke Bali, artinya. Lalu lanjutnya ada tokan kaimas, artinya berpikir atau menilai. Contoh, kazoku mo tomodachi mo taisetsu da tokan mas, artinya saya berpikir baik keluarga maupun teman berharga. Lalu di sini ada contoh tokikimas, mendengar atau bertanya. Nah, contohnya itu ada kongshu shiaiga aru tokikimas. Saya dengar akan diadakan pertandingan minggu ini. Lalu di sini ada kanokei, kebiasaan atau bisa. Grup pertama yaitu huruf I dirubah ke huruf A sebelum masnya. Jadi contohnya itu nih ada kakemas menjadi kakemas. Lalu ada yomimas menjadi yomimas. Lalu yang grup kedua itu menjadi rare. Tabe mas menjadi taberare mas. Lalu yang kedua mimas menjadi mirare mas. Yang grup ketiga di sini ada shimas menjadi dekimas. Lalu kimas menjadi korare mas. Contoh kanji ga kakemas, bisa menulis kanji. Lalu ada bentuk futsuke tameni, itu demi, untuk atau karena. Contohnya di sini nihon ni iku tameni nihongo benkyou shimasu, artinya belajar bahasa Jepang demi pergi ke Jepang. Lalu yang kare wa ame no tame kuru koto ga deki nakatta, yang artinya dia tidak datang karena hujan hebat atau hujannya lebat, atau bisa juga besar, hujan besar. Lalu di sini ada contoh yang dari sensei. Namae to joushu ga wakaru mono o motte kite kudasai. Nah, untuk sekarang artinya itu dari belakang dulu minasan. Di sini. Artinya itu tolong datang dengan membawa barang yang dimengerti atau diketahui oleh nama dan alamatnya. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.